Balik bareng gue Riko. Kita bakal bandingin dua laptop. Biar seru kan. Biasa kan gue cuma nge-review satu laptop. Sekarang gue akan bandingin laptop Lenovo sama si Acer ini. Ini tuh Lenovo seri yang LOQ gitu. Dan ini juga Acer Nitro 15. Dan ini akan gue bandingin karena mereka punya spek yang identik dan juga harga di range 15 jutaan gitu lah. Sama-sama identik, kita lihat mana yang lebih enak gitu. Karena kan kadang kita suka bingung ya, bang, gue pengen beli yang merek apa padahal speknya sama gitu kan. Ya semoga dari sini kita dapat gambaran gimana performance antara dua laptop ini. Oke, jadi kalau dari dimensinya sendiri teman-teman bisa lihat ya di B-roll ini. Dan untuk bodinya gue yakin ini preferensi subjektif gitu. Kalau misalkan kalian suka yang lebih gaming, mungkin emang si Acer Nitro ini tuh desainnya lebih ke sana. Tapi kalau si Lenovo ini desainnya tuh lebih style. Jadi kalau misalkan kalian pakai buat kerja profesional juga, kalian nggak akan disangka, ih lu gamer ya, nggak gitu, belum tentu. Karena emang desainnya itu lebih low profile. Tapi walaupun begitu, si Lenovo ini tuh dia ngasih ada beberapa aksen-aksen yang agak futuristik. Jadi bentuknya tuh nggak cuma mengotak. Sedangkan si Acer dia cuma kotak doang gitu. Ya again, balik lagi kalian sukanya mana terserah gitu ya. Mereka juga sama-sama pakai logo yang bukan langsung logo Acer ataupun Lenovo-nya. Ya kan? Di sini kalian bisa lihat ada LOQ-nya gitu. Logo dari emang si seri Lenovo ini dan juga si Acer dari ini tuh si Nitro-nya ya gitu. Nah, buat bebannya sendiri sebenarnya udah kelihatan kalau si Lenovo ini tuh dia sedikit lebih berat. Karena bodinya emang lebih nonjol ke belakang ya. Di situ tuh ada fan-nya. Nah, si Lenovo ini tuh beratnya sekitar 2,1 kilo. Sedangkan si Acer ini 2 kiloan. Sebenarnya beda 100 gram sih, nggak terlalu berasa. Dan juga kalau kita lihat si chargernya, ini identik banget. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau dari beban, karena beda dikit. Spesifikasinya, ini sama-sama tadi kan i7 pakai yang Gen 13 dan juga RTX 4050 6GB. Nah, tapi ini yang harus kita ingat. Jadi tuh kadang kan kita bingung ya, pengen beli di brand laptop yang mana nih untuk spesifikasi yang sama. Kalau kita lihat si Lenovo ini tuh dia ngasih TDP lebih tinggi. Jadi dia tuh bisa konsumsi daya lebih tinggi. Buat prosesornya sendiri dia sama-sama 45 watt. Tapi buat si GPU-nya yang which is tadi RTX 4050 ya. Si Lenovo ini ngasih 105 watt, sedangkan si Acer cuma ngasih 75 watt. Nah, itu akan sangat berpengaruh ke performance-nya. Ntar kita akan coba tes, dan juga akan berpengaruh sebenarnya ke panas. Nah, si Lenovo ini, dia tuh punya cooling system yang agak beda sama si Acer. Mungkin itu yang bikin dia juga bisa nahan panas dari TGP yang lebih besar ini. Dan juga kalau misalkan core sendiri juga agak berbeda sebenarnya. Walaupun mereka TDP-nya sama, dan juga serinya sama. Tapi si Lenovo ini dia 14 core dan 20 thread. Sedangkan si Acer dia cuma 10 core, 15 thread. Yang pastinya semakin banyak core dan juga thread semakin bisa banyak ngelakuin multitasking ya. Tapi buat RAM sendiri dia 12 si Lenovo ini. Sedangkan si Acer dia 16. Tapi si Lenovo ini nanti waktu kita cek dia cuma 1 keping. Yang artinya ya masih bisa langsung ditambahin lagi. Sedangkan si Acer ini ya udah 2 keping. Kalau misalkan kalian pengen ganti ya harus ganti dua-duanya gitu kan setidaknya. Dan mungkin satu sentuhan unik ya yang gue sangat apresiasi juga dari si Lenovo. Di sini kan dia kan di tombol powernya kan ada lampu. Ini lampu akan menyesuaikan dengan mode performance yang kita ambil. Jadi kita nggak akan salah tuh misalkan kita pengen lagi mode balance, kita pengen lagi mode quiet, performance gitu ya. Atau bahkan ada mode overclocknya dia akan beda lagi juga warnanya. Kalau dari trackpadnya sendiri, Acer tuh dia ngasih feel yang lebih soft. Sedangkan si Lenovo ngasih feel yang lebih clicky. Kalau dipilih yang mana, gue lebih suka yang Acer. Jadi lebih berasa, nggak berisik aja sih. Tapi kalau buat keyboard sendiri, lebih satisfying yang si Lenovo. Kliknya tuh berasa lebih enak. Kalau yang si Acer tuh sedikit agak lebih cheap, walaupun perbedaannya nggak jauh ya. Dan itu ya preferensi sih. Nah, buat portnya sendiri menarik. Mereka berdua beda. Makanya tadi kan di Lenovo kan di belakangnya ada tonjolan, karena semua mayoritas portnya disimpan di belakang. Sedangkan si Acer di kanan kiri. Jadi kita bisa lihat dulu yang Acer ya. Dia tuh ada 3 USB-A gitu ya. Dan juga ada 1 Thunderbolt, LAN cable, audio jack, dan juga si power. Sedangkan si Lenovo, bagian kanan tuh cuma ada Thunderbolt, audio jack, sama ini buat ngedisable kamera. Jadi kalau misalnya kita lagi video call, tinggal langsung cetek aja, kameranya akan mati. Gitu. Dan di belakang, ada 2 lagi USB-A gitu ya, yang udah support fast transfer juga. HDMI, LAN port, sama ya tadi power. Nah, tapi ini yang gua agak sanksi sih sebenarnya sama si Acer. Gue bingung. Karena kalian bisa lihat ini. Si Lenovo, dia tuh nyimpan fan di belakang gede gitu kan. Blar gitu kan, nembak ke belakang. Si Acer juga nembak fan-nya di belakang. Tapi ini kalian lihat, ketika ditutup kayak gini. Tapi ketika dibuka, buset. Dia nembak ke atas monitor. Gue agak bingung. Karena ini ketika kita buka, nggak mungkin. Si udara panasnya itu tuh akan ke bawah tuh nggak mungkin. Karena emang arsitekturnya juga bikin dia mangap ke atas. Dan gue udah coba ketika gue pakai load berat gitu ya, main game ataupun rendering, ya emang panasnya ke atas ke monitor. Mungkin nggak akan langsung rusak gitu ya si monitornya, tapi gue nggak tahu untuk pemakaian jangka panjang akan seperti apa. Karena ini akan langsung nembak ke atas. Takutnya aja ada kendala. Dan juga kan di Acer ini kan dia bisa nembak ke samping ya, si bagian exhaust-nya. Ini bikin kalau misalkan kita megang mouse di sebelah kanan sini gitu, ada sedikit hawa hangat, nggak mengganggu sih. Tapi itu bisa jadi bahan pertimbangan juga. Dan kalau ngomongin ke layar, kita bisa lihat
Si Acer ini tuh ketika dibuka, dia nggak nyampe 180 derajat. Tapi ketika si Lenovo dibuka, dia langsung ngejeblak gitu. Dia langsung bisa buka 180 derajat, at least itu jadi pilihan menarik. Kalau layar sebenarnya sama-sama aja lah, udah IPS, Full HD, 144 Hz. Dan ini ya, kita coba bongkar dulu si bodinya, biar kalian bisa lihat dalamnya. Kedua laptop ini backplate-nya udah sama-sama bisa full dibuka ya, kayak laptop yang sekarang lah. Nah, ini penampakannya, ya kan? Apa ini? Kenapa yang si Acer ada plastik-plastik gini ya? Ini, oh bukan, gue kira solasi. Tapi gini, di situ bisa kelihatan ada perbedaan ya, karena fan-nya di sini satu dan di sini dia dipisah gitu. Kalau ini kan dia jadi satu. Dan kalau ngeliat dari heat pipe-nya, ini lumayan kecil. Si heat pipe-nya, walaupun di sini di pembuangannya dia ada 3. Kalau di sini dia gede-gede. Nah, itu mungkin yang bikin nanti pas pengujian juga, si panas itu dia bisa lebih handle, dia bisa lebih nyebar. Dan ini tuh sebenarnya si Acer ini tuh berisik banget, guys. Berisik banget dia tuh buat si suara fan-nya. Kalau bisa dilihat, kayaknya gara-gara si ininya nih, bilah-bilahnya tuh lumayan kecil dibandingkan dengan yang si Lenovo ini gitu. Gua nggak segitunya paham soal fan, tapi ini lumayan signifikan antara suara dari Lenovo dan juga dari si Acer. Kalau lihat juga sebenarnya dua-duanya sama-sama bisa di-upgrade RAM ya. Dia kan ini kan tadi udah 16 GB, udah langsung kepasang. Kalau yang si Lenovo masih 01. Nah, ini berarti dia tuh 12 GB itu satu keping ya. Terserah kalian tinggal masukin lagi, yang penting timingnya sama ya, biar nggak blue screen, atau ganti dua-duanya. Di sini juga ada slot SSD ya. Sama kayak si Acer juga, di sini ada slot 10, tapi bedanya SSD-nya sama. Kalau yang ini dia M.2 yang kecil. Yang si Lenovo yang emang udah kepasang si 512 tadi. Dari warna heat pipe-nya sendiri sih ini kayak yang jadul ya, gue nggak tahu sih ada pengaruh sama warna atau enggak. Tapi dulu gue punya laptop gaming juga, gue bongkar warna heat pipe-nya kayak gini. Kalau yang ini kan dia udah lebih modern ya. Kalau dilihat juga speaker drivernya si Lenovo sedikit lebih besar. Nih dia memanjang kayak gini, sedangkan si Acer dia lebih kecil. Oh, ini sedikit lebih tebal. Tapi di sininya juga sama ya, jadi secara dimensi sebenarnya rata-rata mah lebih kecil ya si Acer. Dan itu tadi, walaupun portnya di belakang semua dia dipisahin sih, jadi harusnya nggak kena panasnya. Dan hotspot harusnya ada di sini ya, karena kan ini prosesor dan juga VGA. Sedangkan si Acer ya di sini juga gitu di bagian atasnya, tapi semua dibuang lewat 3 heat pipe ini. Dan juga ada satu yang ke samping ya. Oke, langsung aja ke pengujian biar kita tahu nih komparasi antara dua laptop ini. Kalau ngomongin speed SSD-nya, sebenarnya beda tipis banget sih. Walaupun si Lenovo menang, ini beda sekitar 100 poin ya. Kalau si Lenovo kan ada di angka 5 ribuan gitu untuk si rate-nya, dan juga write-nya di 3800. Kalau si Acer di 4900-an dan juga 3300. Ya, beda dikit buat gue, mungkin ini bukan suatu yang signifikan. Nah, tapi ini kita akan coba stress test. Setelah di stress test, dua-duanya PES gitu. Beda skornya juga nggak terlalu jauh. Si Lenovo kan PES di angka 99,2% ya, sedangkan si Acer 98,1%. Tapi ya itu tadi, ini kalian langsung dengerin deh suara fan-nya yang tadi gue bilang. Kenceng banget. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat gitu ya, sebenarnya kan dua laptop ini tuh juga punya software bawaan ya, buat kita ngatur performance-nya. Jadi, ketika gua set si Acer ini ke dalam mode balance, itu suara fan-nya si Lenovo kenceng gitu kayak mode balance si Acer gitu. Jadi biar kalian kebayang. Sedangkan kalau misalkan kita pengen maksain dia nahan di mode balance, speednya bisa turun sekitar 25%, karena kan dia bukan speed yang paling mentoknya. Sedangkan si Lenovo sendiri kita bahkan bisa ada overclock kayak gini. Ya walaupun simple sih sebenarnya ya, tapi emang ada sedikit peningkatan performance. Tapi kalau misalkan nggak pengen di overclock pun, sebenarnya udah cukup dengan performance yang high performance-nya yang bawaan aja gitu. Nah, sekarang kita coba lihat time spy extreme. Ini again si Lenovo menang, dan lumayan ada perbedaan. Di overall score-nya, si Lenovo tuh dapat 4100-an, sedangkan si Acer 3300. Nah, mulai kebayang ya. Jadi kalau ngelihat di grafik score-nya tuh dia 3800-an yang si Lenovo. Sedangkan si Acer 3400, dan CPU-nya Lenovo itu menang sekitar 300 poinan gitu. Lenovo 6200 dan si Acer 5900-an. Cinebench N23 kita akan coba. Ini akan lebih ke CPU ya pengujiannya. Di sini tuh kelihatan, si Acer itu tuh fluktuatifnya lumayan tinggi. Sedangkan si Lenovo bisa nahan di angka 2000-an gitu. Sedangkan si Acer ada yang 2000 tapi tiba-tiba turun ke 1700, 1600. Berasa banget ketika dia lagi ngeboost ke 2000, fan itu langsung kayak teriak gitu si Acer. Wung gitu kan, yang kenceng banget tadi gitu. Sedangkan kalau misalkan mungkin dia pas lagi suhunya nggak terlalu tinggi, ya si fan-nya agak tenang dikit gitu. Nah itu
kelihatan banget mungkin Acer agak sedikit struggle buat ngejaga si suhunya tadi buat bikin performance-nya tetap konsisten. Dan ya tadi kalau di rata-rata si Lenovo tuh dapat 2300-an skornya, sedangkan si Acer cuma 1800-an. Ini juga kebantu ya dari jumlah clock dan juga thread yang lebih banyak dari si Lenovo. Dan game test, ini gue akan coba tes di 3 game, Horizon Zero Dawn, The Witcher, dan Cyberpunk. Semuanya gue akan tes di Full HD karena itu kan adalah resolusi default dari kedua monitor dari laptop ini. Kalian bisa lihat data Horizon ini dulu gitu. Dari average-nya ya beda 2 doang gitu ya. Tapi dari max FPS-nya lumayan tinggi. Si Lenovo 180, sedangkan si Acer 162. Dan buat minimumnya cuma beda sekitar 4 FPS. Di The Witcher juga sama, cuma beda sekitar 3-4 FPS gitu ya. Kalian bisa ngelihat data ini. Maksimum dan minimumnya juga nggak terlampau jauh. Oh ya, yang dua tadi tuh gua set semuanya di high ya. Dan si The Witcher tadi tuh juga si RTX-nya tuh on, yang ultra. Nah, Cyberpunk ini juga gua set semuanya ultra dan juga RTX ultra. Kita bisa lihat juga nggak ada perbedaannya terlalu signifikan antara Lenovo dan juga Acer gitu ya. Nah, tapi kan sekarang pertanyaannya, Bang, apa fungsinya gitu kan? Ini si Lenovo punya banyak core, terus TDP-nya, terus TGP-nya lebih gede, tapi kok performance-nya mirip-mirip. Nah, ini yang harus kita tahu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ke data 1% FPS, si Lenovo itu tuh paling rendah itu di 9 FPS, sedangkan si Acer di 4 FPS. Jadi 1% ini tuh yang kadang bikin game kita tuh agak stuttering. Kan kadang suka kita lagi main asik walaupun si FPS-nya tinggi ya, ada tuh suka sesekali patah dikit. Nah, semakin rendah 1% FPS-nya, biasanya itu patah-patah itu akan semakin berasa. Ini nggak sering untuk kedua laptop ini sebenarnya, tapi dari data ini kita bisa lihat, oh iya, ada faktor yang emang bisa nahan performance game itu buat lebih stabil. Untuk di si Lenovo ini setidaknya dia lebih better ketimbang si Acer tadi. Yaitu mungkin karena dari sistem cooling, banyaknya core, dan juga ya TGP tadi yang dikasih lebih besar dari si Lenovo. Productivity test, kayak biasa gue akan ngerender animasi kok bisa ini ya, yang selalu gue pakai. Kita lihat data ini, gue akan coba tes 5 kali running untuk rendernya. Di sini ada kelihatan si Lenovo kalah yang pertama kali. Dia di 5 menit lebih kan, sedangkan si Acer 4 menitan 50 detik gitu. Dan ini mungkin bisa jadi juga anomali, karena kalau lagi ngerender animasi 2D kayak gitu, ada banyak banget faktor. Ya udah, kita running terus, ternyata si Lenovo bener, yang awal tuh anomali. Sisanya dia bisa ngunggulin di angka 3 menitan awal sampai ada yang ke 2 menitan, sedangkan si Acer dia nahan di 3 menitan semua gitu. Cukup konsisten tapi di 3 menitan ya yang Acer. Jadi kalau di total atau di rata-rata, si Lenovo tuh bisa ngasih render time 3 menit 24 detik, sedangkan si Acer 4 menit. Nah, buat speaker testnya tadi tuh ya berasa sebenarnya si Acer ini tuh bisa ngasih suara yang lebih bervolume. Sekaligus kekurangannya, dia bassnya tuh agak terlalu dalam. Jadi kalau misalkan kita ngedenger suara treble-nya agak kurang. Beda sama si Lenovo yang suara vokalnya itu lebih kedengeran. Jadi semuanya itu lebih balance. Dan kalau misalkan gue ngebayangin buat main game, kalau main game RPG, kayaknya si Acer akan lebih enak. Tapi kalau main game yang lebih harus ngedengerin suara, kayak main Valorant kayak gitu, si Lenovo akan lebih menang. Karena suara detailnya itu semuanya akan lebih dapat. Thermal test, dua-duanya juga masih termasuk aman. Nah, dari pengujian ini kita bisa lihat, si Lenovo tuh CPU maksimalnya sedikit lebih besar. Ya kan, di 99 derajat gitu, sedangkan si Acer di 96. Nah, keduanya gue masih lihat aman, karena thermal limitnya si Intel sendiri kan ada di 105 derajat. Dan juga, tadi sih, itu tuh kebukti dari konsistensi dari si performance yang di atas. Lebih panas bukan berarti jelek gitu loh. Ataupun lebih dingin belum berarti juga jelek. Tapi bisa dilihat, ada banyak sebenarnya cara laptop untuk mengakali si panas. Yang pertama ya tadi dari fan, yang kedua juga dari dia nurunin performance. Jadi mungkin ketika ini juga gue berdasarkan data yang ada ya, kayaknya si Acer juga bisa nahan suhu yang jauh lebih rendah, tapi dia dengan nurunin performance. Makanya kita bisa lihat tadi di Cinebench dia agak naik turun. Mungkin ketika si coolingnya udah nggak terlalu bisa handle, ya udah dia akan milih ngorbanin sedikit performance biar agak turun, biar suhunya agak turun. Sedangkan si Lenovo, gue ngelihat dia di push terus. Jadi dia secara grafik tuh akan lebih konsisten gitu, tapi emang bikin suhunya tuh panas di atas.
itu nggak akan masalah selama emang coolernya tuh bisa nahan. Bisa dilihat juga dari GPU sebenarnya ini identik sama banget. Bisa dibilang dua-duanya oke, tapi tetap harus diingat si Lenovo ini dia punya TGP 50% lebih besar dibandingkan yang ini 75 watt. Emang makanya tadi sistem cooling berperan penting sih. Battery test. Ini agak lucu. Ini lucu banget. Jadi tuh kan gua tes di pengujian looping aja ya, video looping di YouTube, dan ini biasanya akan menguji lebih ke efisiensi dari setiap core-nya gitu, bukan ke performance-nya. Karena kan ketika kita nonton ya kita cuman pakai core dengan watt yang kecil gitu. Ini mati barengan, hampir barengan banget. Jadi gue bisa bilang dua-duanya sama lah ya kalau dari segi baterai. Dia bertahan 2 jam 16 menit untuk video playback di Full HD untuk YouTube. Kalau ngomongin after sales, si Acer ini tuh dia ngasih garansi 2 tahun buat service spare part. Dan juga 1 tahun buat service accidental damage protection. Misalkan kita tiba-tiba jatuh atau tiba-tiba kena apa gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, sedangkan si Lenovo, dia tuh ngasih 2 tahun gitu. Tapi itu accidental damage protection. Jadi, ya lebih enak kayak si Lenovo sih sebenarnya sih. Karena kan kadang kita ngelakuin kesalahan juga ya karena kita gitu kan. Walaupun ketika ada masalah dari pabrik, dua-duanya tetap bisa diklaim kok. Dan yang si Lenovo tuh, dia tuh bisa diklaim lebih dari 1 kali untuk part yang rusak yang sama gitu. Dan juga bisa ada layanan 24 jam dan juga jemput gitu. Kalau si Acer, gue sejujurnya nggak nemu informasinya. Sorry kalau gue salah gitu ya. Tapi yang gue temuin sih tadi si Lenovo, dia bisa kayak dijemput gitu sih servisnya. Kesimpulan, gimana? Dengan harga yang identik, sebenarnya gue akan langsung milih ke si Lenovo. Tapi harus diingat, si Lenovo ini, dia RAM-nya masih 12. Jadi kalau misalkan kalian pengen upgrade, ya siapin mungkin 400-600 ribu lagi untuk nambah RAM. Walaupun sebenarnya dengan RAM 12 GB, gue cobain main game ataupun productivity udah cukup, kecuali kalian pengen penggunaannya lebih ekstrim. Kalau dari segi performance, sebenarnya untuk main game, kalian bisa pilih dua-duanya. Tapi kalau misalkan kalian merasa nanggung dan pengen productivity, itu kelihatan banget kan. Ketika productivity, si Lenovo ini jauh lebih menang. Buat rendering animasi, ataupun tadi kita di Cinebench R23, spesifik ngetes si prosesornya. Dan ini sih yang akan jadi pertimbangan besar cooling. Pertama, Acer itu berisik banget coolingnya. Itu jauh banget berisiknya dan berasa itu sangat-sangat mengganggu experience main game. Karena ya suara speakernya jadi agak ketutup. Walaupun tadi gue bilang suara speakernya si Acer ini berasa jauh lebih kayak ruangan. Dan kalau misalkan kita milih buat bikin performance-nya jadi balance gitu ya, di tengah-tengah emang suara fan-nya nggak terlalu berisik, tapi ya performanya turun, dan itu berasa banget ketika main game Cyberpunk bisa turun 25% si FPS-nya. Dan juga ya tadi panasnya ke atas, aduh itu kenapa ya? Gue agak bingung sih kenapa bikin desainnya kayak gini gitu. Mungkin buat bikin bodinya tuh jauh lebih slim. Betul juga sih, karena kalau ngomongin body seakan lebih bosan si Lenovo, tapi kalau harus mengorbankan layar, gue agak deg-degan dikit. Dan kalau di setup mungkin akan lebih rapih yang si Lenovo ya, karena semuanya di belakang. Kecuali kalian, emang ini sih tergantung setup orang sih, cuman biasanya kalau udah setup monitor di meja, kabel ke belakang itu akan lebih enak. Yaudah, jadi gimana menurut kalian? Semoga seru ya konten yang bandingin kayak gini. Nanti kalian komen aja, bang, gue pengen bandingin merek ini sama merek ini. Coba, siapa tahu gue bisa afford juga, karena ya emang harus dicarikan ya barangnya gitu. Yaudah, komen aja gimana pendapat kalian, kalian milih yang mana, gue pengen denger juga pendapat kalian. Itu dari gue, semua bermanfaat. Nuhun. Mantap teknologi ya sekarang ya sudah berkembang, makin berkembang tepatnya.